Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pujaca pujanyanang etam manggala mutamang. Ya, pembawa acara pada malam hari ini yang saya hormati, pengurus Wihara Dharma Suka yang saya hormati, Ibu Bapak, Saudara-saudara sedama yang berbahagia, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Adalah suatu kesempatan yang baik pada malam hari ini karena Ibu Bapak kita semua melakukan puja sebagai penghormatan kita kepada Sang Buddha, Dhamma dan Sangha. Maka ketika tadi sudah memberikan penghormatan awal, juga meminta tuntunan sila, dan melakukan pengembangan batin, maka pada waktu selanjutnya sekarang adalah tentang pembahasan Dhamma. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pembawa acara di depan, bahwa nanti Ibu Bapak jika memang ada hal-hal yang masih ragu, bisa ditanyakan. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara sedama, saat ini kebanyakan dari kita, tidak hanya di Indonesia, tetapi di hampir banyak negara, mengalami situasi yang sulit. Tentu terutama bagi berumah tangga. Berumah tangga harus mencari atau usaha dan melakukan banyak kegiatan di luar rumah. Tetapi ketika ada pembatasan sosial, dari kita kebanyakan harus banyak melakukan kegiatan di dalam rumah, ini adalah menyulitkan bagi kita, terutama yang memang banyak melakukan kegiatan, pekerjaan, dan usaha di luar rumah. Dalam situasi seperti ini, maka hal yang pertama semestinya yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita adalah menerima kenyataan. Kenyataannya memang sekarang kita mengalami kesulitan. Kesulitan untuk bisa berkumpul, kesulitan untuk bisa bersama-sama, mungkin berliburan, mungkin bekerja bersama. Nah, kita terima dulu. Kita terima dulu bahwa memang kenyataannya kita dibatasi, gerak kita dibatasi. Nah, kalau seandainya kita sudah mampu menerima, maka selanjutnya kita harus melakukan usaha-usaha atau pencarian atau pekerjaan. Tetapi lain kalau seandainya kita tidak mau menerima kenyataan ini, nah kita akan menderitanya itu 2 kali lipat. Kita sudah menderita karena kesulitan hidup dan menderita karena tidak mau menerima bahwa hidup ini sulit. Nah, dua kali penderitaan sudah kita dapatkan. Tetapi kalau seandainya kita ini mau menerima kenyataan bahwa hidup ini sekarang ini memang sulit karena kita dibatasi, kita terima dulu. Maka kita setidaknya ini mengurangi kesulitan, mengurangi ketidaksenangan batin. Nah, setelah itu kita bisa mencari usaha atau pencarian dalam kehidupan. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sedama, tanpa didasari, kadang kita ini kan tidak menyadari. Tanpa kita sadari di dalam kehidupan ini, hidup kita ini banyak kita gunakan untuk pencarian, untuk mencari. Pagi sekali bangun, mandi, sarapan, bekerja, istirahat, bekerja kembali, pulang, bertemu dengan keluarga, istirahat, tidur, bangun pagi lagi, sarapan lagi, makan, berangkat kerja, istirahat, berangkat kerja lagi. Itulah rutinitas yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kita melakukan hal-hal yang hampir sama sepertinya. Nah, kalau kita tidak menyadari ini, kehidupan kita hanya dihabiskan untuk mencari dan mencari. Apakah mencari itu suatu hal yang salah? Tidak salah. Tidak salah. Karena memang sebagai perumah tangga terutama harus ada yang dicari. Terutama adalah kesejahteraan. Kalau di dalam kehidupan perumah tangga ini tidak memiliki perolehan, tidak ada kesejahteraan, ini akan menyulitkan ibu bapak untuk menjalani kehidupan ini. Karena kehidupan sebagai perumah tangga itu sibuk. Ada anak yang harus bersekolah, ada pasangan hidup yang harus diberikan pakaian, dibelikan makanan, dibelikan minuman.
Ada sahabat yang kebetulan ada hajatan misalnya, pernikahan, ada sumbangan. Kalau ini tidak punya uang, istilahnya tidak punya kesejahteraan, tidak memiliki perolehan, ini akan menyulitkan kehidupan ibu bapak. Maka pencarian terutama pencarian kesejahteraan, pencarian kedudukan di dalam masyarakat ini hal yang wajar. Dengan catatan bahwa pencarian itu dilakukan dengan cara yang benar. Kedudukan, kalau ingin memperoleh kedudukan menjadi ketua RT misalnya, menjadi ketua RW, ini juga dilakukan dengan cara yang benar. Ini tidak menjadi soal. Tetapi pada malam hari ini saya tidak hanya menganjurkan ibu bapak untuk memperoleh pencarian kesejahteraan, pencarian kedudukan di masyarakat. Itu silahkan dicari, tetapi jangan mengabaikan tentang spiritual. Kesejahteraan, kedudukan mungkin hanya akan membawa kebahagiaan. Ini ada kebahagiaan, mungkin ada. Mendapatkan perolehan, mendapatkan kesejahteraan, punya rumah, punya mobil, punya motor, pakaian tidak kekurangan, makanan tidak kekurangan. Ini bisa mendatangkan kebahagiaan. Punya rumah ini bisa mendatangkan kebahagiaan. Punya kedudukan mungkin saja ini memberikan kebahagiaan. Apalagi tujuannya adalah untuk mensejahterakan semua masyarakat. Ini ada kebahagiaan. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa kebahagiaan dari pencarian kesejahteraan, pencarian kedudukan, ini mungkin hanya akan memberi kebahagiaan di kehidupan saat ini. Kita banyak uang, ini bisa membawa kebahagiaan. Tetapi ini hanya akan membawa kebahagiaan pada saat di dunia ini. Kedudukan mungkin saja bisa membawa kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan hanya akan sementara di dunia ini. Maka selain ibu bapak mencari perolehan, mencari kedudukan, maka saya menganjurkan, semestinya kita menganjurkan, saya menganjurkan, mencari untuk yang tidak bisa dicuri. Kesejahteraan yang kita peroleh ini ada bahaya. Bahaya apa? Misalnya kita memiliki mobil. Ada 5 bahaya minimal. Api, mobil bisa terbakar. Air, mobil juga bisa rusak karena kehujanan terus. Karena air juga bisa rusak. Ada bahaya yang ketiga, pencuri. Mobil yang sudah digembok itu juga bisa dicuri. Yang keempat juga mobil ini juga ada bahaya karena ahli waris yang tidak benar. Yang tidak memiliki perilaku yang benar. Bisa dijual. Atau bisa digadaikan. Karena dia tidak memiliki tanggung jawab. Dan yang kelima, mungkin saja pemerintah ini bisa menyita. Tiba-tiba mobil diparkir sembarangan disita sama pemerintah. Kalau di zaman Sang Buddha, raja ini memiliki kekuasaan untuk menyita kekayaan dari warganya. Maka kalau kita pernah membaca dari riwayat Raja Ajata I ketika sudah menjadi raja, nah dia pernah menyita kekayaan dari Brahmana yang begitu kaya raya disita. Nah, bisa juga di dalam kehidupan sehari-hari ini, apa yang kita miliki ini juga bisa ada bahaya. Bahaya disita mungkin. Nah inilah, perolehan yang kita cari setiap saat, setiap waktu ini ada bahaya. Tetapi bukan berarti bahwa kita harus menghindari pencarian, tidak. Kita mengetahui, kalau sudah mengetahui ada bahaya, kita hati-hati. Oh ini mobil ini ada bahaya dari api, maka kita harus menyingkirkan mobil itu dari api yang dekat. Oh ini mobil ini ada bahaya dari air, maka mobil ini bagaimana agar terlindungi dari hujan misalnya. Oh mobil ini ada bahaya dari pencurian, maka ibu bapak harus mencari cara bagaimana agar mobil ini juga tidak digampang dicuri. Nah ini adalah cara bagaimana melindungi kekayaan. Nah setelah itu, setelah mencarikan kehidupan ini, maka sebetulnya ada kebahagiaan yang lebih tinggi daripada kebahagiaan dari perolehan dan kedudukan. Yaitu kebahagiaan karena kebajikan. Maka pada malam hari ini saya mengambil sebuah tema bahwa ada kesempatan yang tidak menguntungkan bagi kita untuk berusaha. Selain kesempatan ini memang sebetulnya tidak menguntungkan untuk berusaha memperoleh kekayaan, tetapi untuk berjuang di dalam spiritual juga ini akan maju. Maju apakah maju di dalam, kalau ibu bapak maju di dalam perolehan kesejahteraan, tetapi yang paling penting adalah usia tua ini adalah menghalangi kita untuk maju di dalam spiritual. Maka ada satu kisah di dalam kata-kata, dalam komentar, ini sangat baik sekali, sangat baik, begitu cerita ini begitu inspiratif yang dapat kita jadikan pembelajaran. Ketika Sang Buddha ini muncul di dunia, maka ada putra Mahadana, ada seorang perumah tangga yang memiliki kekayaan yang begitu luar biasa banyak.
Maka karena dia memiliki kekayaan yang begitu banyak, ini maka disebut mahadana, kekayaan yang besar sekali. Nah, diceritakan bahwa mahadana ini memiliki putra, ya, putra, tetapi putranya ini tidak disekolahkan karena memiliki kekayaan yang begitu besar, banyak ini, maka orang tuanya berpandangan bahwa tidak perlu memiliki pengetahuan, tidak memiliki pendidikan, uang yang kita miliki ini tidak akan habis. Dijelaskan bahwa mahadana ini memiliki kekayaan 80 koti, ya, 80 koti. Dijelaskan di dalam komentar ini 1 koti ini 10 juta. Kalau diibaratkan di dalam rupiah itu 10 juta. Jadi 10 juta kali 80 itu ya 800 juta. Ya, dikatakan bahwa ia memiliki 800 juta kekayaan. Tentu 800 juta di kehidupan yang lampau yang 2500 tahun yang lalu ini kekayaan yang begitu besar. 2500 tahun yang lampau ini kalau memiliki kekayaan yang 800 juta, saya kira ini adalah memang memiliki kekayaan yang besar. Nah, Mahadana ini memiliki kekayaan yang begitu besar itu, dikatakan 80 koti. Nah, ketika orang tuanya ini sudah meninggal, kedua-duanya, ayah dan ibunya ini sudah meninggal, maka putranya ini mewarisi kekayaan itu. Dan anaknya ini juga dinikahkan dengan seorang wanita yang memiliki kekayaan yang sama juga, yang besar juga, setara, 80 koti juga. Tetapi sama juga, istrinya ini juga tidak berpengetahuan, karena memang orang tuanya juga memiliki pemahaman pandangan yang sama, bahwa tidak perlu memiliki pengetahuan, tidak perlu dikasih pendidikan. Kekayaan yang dimiliki ini tidak akan habis. Maka suami istri ini ketika ditinggal kedua orang tuanya masing-masing meninggal, maka mewarisi kekayaan 160 koti. 160 koti, artinya 160 juta. Bukan 1,8 ya, 8 miliar ya. Ya, tapi pada waktu itu berarti kekayaan ini begitu besar. Nah, tetapi karena tidak memiliki pengetahuan, yang dilakukan hanya berjudi, hanya minum minuman keras, hanya berpoya-poya, lama-kelamaan dikatakan bahwa uang yang besar ini juga bisa habis. Uang yang begitu besar ini bisa habis. Bisa habis. Ladang dijual, kebun dijual, akhirnya suami istri ini meronta, miskin. Untuk menyambung hidupnya ini harus mengemis. Dikatakan bahwa di dalam komentar ini harus mengemis, suami istri ini harus mengemis. Padahal dulunya ini kaya. Maka ketika suatu pagi-pagi ini Sang Buddha disertai dengan Bante Ananda ini pindah patah, Sang Buddha ketika melihat suami istri yang kekurangan makan, yang menerima makanan dari pemberian Samanera, karena memang sudah tidak memiliki kekayaan, Sang Buddha tersenyum. Nah, dikatakan bahwa seorang Buddha ini tidak tersenyum kalau tidak ada keistimewaan atau kejadian yang istimewa. Maka Bante Ananda ini karena ingin mengetahui bahwa seorang Buddha ini tidak tersenyum karena tidak ada suatu kejadian yang istimewa, bertanya, kenapa Sang Bhagawa tersenyum? Sang Buddha menjawab, lihatlah Ananda, suami istri menjadi pengemis tersebut. Sang Buddha menjelaskan bahwa andai saja suami istri itu menjaga kekayaannya di usia muda, atau melipat gandakan, atau berusaha untuk bekerja, menggunakan kekayaannya dengan benar, maka pasangan itu akan menjadi orang terkaya nomor 1 di Benares. Nah, terjadi di Benares pada saat itu. Tetapi karena di usia muda ini lalai, nah dia tidak bisa mengembangkan kekayaannya. Tetapi kalau seandainya ia ini tidak menjalani hidup sebagai perumah tangga, dan menjalani kehidupan sebagai brahmacari atau menjadi petapa, menjadi biku, maka suaminya akan menjadi arahanta dan istrinya akan menjadi anagami. Tetapi masa itu sudah lewat karena ia sekarang sudah tua renta. Tetapi andai saja ketika usia muda ini lalai, setelah itu di paruh-baya, usia paruh-baya ini tetap berjuang lagi, semangat, ingat bahwa ia di masa muda ini lalai, di paruh-baya ini semangat, menggunakan kekayaannya dengan benar, menjaga kekayaannya, maka ia akan menjadi orang terkaya nomor 2 di Benares. Kalau seandainya ia tidak menjalani kehidupan sebagai perumah tangga dan meninggalkan kehidupan perumah tangga menjadi seorang biku misalnya, maka suaminya akan menjadi anagami, istrinya akan menjadi sakadagami. Tetapi masa paruh-baya ini sudah lewat. Ia tidak menggunakan kekayaannya dengan benar, tidak menjaga kekayaannya dengan benar. Ia juga tidak menjalani kehidupan luhur. Nah, kalau seandainya di usia paruh-baya ini lalai, tidak melakukan kehidupan luhur dan tidak meninggalkan rumah tangga dan menjalani kehidupan luhur,
Atau seandainya dia tidak menjalani kehidupan luhur dan mempergunakan kekayaannya dengan benar, dia menjadi orang terkaya nomor 2. Tetapi ia sudah lewat. Nah sekarang sudah tua. Tetapi kalau seandainya di usia tua ini, ia tetap menggunakan kekayaannya dengan benar, menjaga kekayaannya dengan benar, ia bisa menjadi orang terkaya nomor 3 di Benares. Atau kalau seandainya suami istri ini meninggalkan kehidupan sebagai perumah tangga, suaminya bisa menjadi sakadagami, istrinya bisa menjadi sotapana. Tetapi 3 masa ini sudah dilewati. Usia muda ia lalai, usia paruh baya juga lalai, usia tua juga lalai, tidak menjalani kehidupan luhur, juga tidak mengembangkan kekayaannya. Nah inilah yang menyebabkan Sang Buddha tersenyum. Dari cerita di sini kita bisa mengetahui bahwa usia muda itu adalah saat yang tepat untuk berusaha. Tidak harus menunggu nanti ketika usia tua baru bekerja atau paruh baya ketika bekerja. Di usia muda ini adalah usia yang tepat untuk berusaha. Kalau mau bekerja harus dengan sungguh-sungguh bekerja di usia muda. Nah inilah, jadi yang pertama ini adalah kesempatan yang tidak menguntungkan bagi kita untuk berusaha ini adalah usia tua. Usia tua ini adalah tidak menguntungkan. Sekarang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita sekarang ini yang masih muda, gunakanlah kesempatan itu untuk berusaha. Karena kalau sudah lewat, ketika usia tua sudah datang, dikatakan bahwa kaki saja untuk berjalan ini sudah gemeteran. Mata ini sudah tidak sejernih ketika masih usia muda. Pendengaran juga tidak sebaik ketika masih muda. Artinya tenaga ini sudah tidak sebaik di usia muda. Itulah usia tua. Kita harus merenungkan ke dalam. Saya ini akan menjadi tua. Maka sebelum usia tua datang, saya harus berusaha. Kalaupun seandainya sekarang kita sudah menjadi usia tua sudah datang, kita pun tidak lantas harus berkecil hati. Masih ada kesempatan untuk berusaha. Sebelum kematian ini datang, kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Nah, yang kedua selain usia tua yang tidak menguntungkan untuk berusaha adalah ketika sakit. Sang Buddha menyatakan bahwa ketika sakit ini kita sudah sulit untuk berusaha. Bagaimana kita untuk berusaha? Mungkin pikiran kita disibukkan dengan bagaimana caranya kita mencari obat agar penyakit ini bisa sembuh. Kita sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ini adalah ketika penyakit datang. Kita harus merenungkan ke dalam juga. Ketika suatu ketika kita mungkin melihat orang yang sakit, ini kesempatan untuk merenungkan ke dalam. Saya akan sakit. Jasmani ini adalah sarangnya penyakit. Sang Buddha menyebutkan bahwa adalah sarang penyakit jasmani ini. Penyakit dari yang ringan sampai yang parah sekali itu ada. Ada di tubuh kita. Malam-malam tidur terlalu dingin, pakai AC, kita bisa sakit flu. Makan terlalu pedas, mungkin sambelnya terlalu banyak, itu juga bisa menyebabkan sakit perut. Belum lagi ada sakit mata, sakit telinga, sakit perut, sakit kepala, ada tumor, ada yang paling parah sekali. Ketika sakit yang paling parah, tidur di atas kotoran sendiri, tidur di atas air kencing sendiri, untuk pindah harus digotong, diangkat oleh beberapa orang. Ini ketika sakit datang. Maka ketika kita ini sekarang sudah sehat, ini kesempatan yang paling baik untuk berusaha. Karena kalau sudah sakit, sulit untuk melakukan usaha. Maka berjuang ketika kita masih sehat. Usia muda, masih sehat, kesempatan yang paling tepat untuk berusaha. Ada lagi Sang Buddha menyatakan bahwa ketika terjadi kelaparan, panen gagal, ini juga kesempatan yang sulit untuk berusaha. Mungkin kita pernah membaca, mendengar, atau melihat video bagaimana di negara-negara yang miskin sekali, makan ini amat sangat sulit, bagaimana ia bisa berusaha. Ada satu kisah juga di dalam komentar ketika Sang Buddha muncul di dunia. Ada seorang pengembala atau punya sapi. Pagi-pagi ini sapinya ini hilang. Nah, kebetulan pada saat itu Sang Buddha datang ke daerah orang itu, Brahmana itu. Datang berpindah patah. Nah, ia memiliki pikiran, pandangan bahwa saya harus mencari sapi dulu, sapi saya yang hilang, ataukah saya harus mendengarkan dhamma dari Sang Buddha. Tetapi ketika memiliki pemikiran seperti itu, ia memutuskan saya mencari sapi saya dulu. Baru setelah itu akan menemui Sang Buddha mendengarkan dhamma. Ketika mencari sapi-sapi itu setengah hari, diceritakan bahwa sapinya kebetulan ketemu. Setelah sapi itu disimpan, dimasukkan ke kandang, ia pergi menemui Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha dengan kebijaksanaan, dengan mata dewa atau mengetahui bahwa orang ini sedang lapar. Kalau saya membabarkan dhamma, memberikan dhamma, khotbah dhamma, tetapi ia lapar, ini sulit masuk. Maka ketika itu Sang Buddha menganjurkan kepada
rumah tangga untuk memberikan makanan kepada yang punya sapi tadi itu. Nah, ketika orang itu sudah makan, sudah perutnya sudah terisi, Sang Buddha membabarkan dhamma setingkat demi setingkat hingga akhirnya membabarkan tentang 4 kebenaran mulia. Orang itu mencapai sotapanna, kesucian. Tetapi Sang Buddha mengetahui bahwa kalau seandainya ia lapar, ia tidak bisa mencapai kesucian. Inilah jadi ketika lapar, ketika panen ini susah, terjadi pacaklik, sulit mencari makanan, kelaparan ini menjadikan suatu halangan untuk berusaha. Kalau lapar, obatnya ini hanya satu, harus makan, tidak ada yang lain. Kalau tidak makan, ia bisa meninggal. Maka salah satu yang menyebabkan kita bisa hidup ini adalah karena makan. Kalau tidak makan, kalau lapar kita bisa meninggal. Jadi ketika lapar, ketika pacaklik itulah kesusahan untuk berusaha. Tetapi kalau seandainya sekarang ini kita mudah makan, mudah minum, mudah mendapatkan makanan, mudah mendapatkan minuman, ini artinya kesempatan untuk berusaha. Karena nanti kalau sudah kesulitan makan, ini bagaimana kita bisa berusaha, bisa berpikir untuk usaha. Kita berpikir untuk bisa makan. Nah, ini yang menghalangi kita. Nah, minimal ada 3 hal ini yang harusnya kita menjadikan renungan. Usia tua itu adalah usia yang tidak tepat untuk berusaha. Ketika berpenyakitan, ini adalah kesempatan yang tidak tepat untuk berusaha. Dan ketika lapar, ketika terjadi pacaklik, ketika terjadi kesusahan dalam bekerja, ini juga kesempatan yang tidak tepat untuk berusaha. Artinya kita harus renungkan ke dalam diri kita sendiri. Ketika kita usia tua belum datang, inilah kesempatan yang terbaik untuk berusaha. Ketika kita masih sehat, inilah kesempatan yang terbaik untuk berusaha. Dan ketika kita mudah mendapatkan makanan, mudah mendapatkan minuman, ini adalah kesempatan yang paling tepat untuk berusaha. Berusaha tentang apa? Minimal sebagai kita, sebagai umat Buddha, 7 hal ini harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah sada. Keyakinan kita kepada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, ini harus dikokohkan. Kenapa harus dikokohkan? Karena orang-orang bijaksana, bahkan Sotapanna, itu sudah memiliki keyakinan yang teguh, yang kokoh kepada Sang Buddha. Kalau ingin mencapai pencerahan, minimal Sotapanna, kita harus memiliki keyakinan yang kuat, yang kokoh terhadap Sang Buddha. Kalau kita tidak kokoh keyakinan kita kepada Sang Buddha, kita belum mencapai Sotapanna. Tetapi Sotapanna sudah pasti kokoh di dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tidak mungkin mencari guru lain di luar dari Sang Buddha. Inilah Sotapanna. Kualitas terbaik, kualitas satu sebagai Sotapanna adalah sudah melenyapkan wicikicca, keraguan-raguan terhadap Sang Buddha. Artinya kokoh di dalam sada. Kita pun harus memantapkan, kita harus menguatkan keyakinan kita kepada Sang Buddha. Bagaimana caranya kita akan memiliki keyakinan kepada Sang Buddha? Minimal kita harus mengetahui Sang Buddha itu siapa. Kalau kita tidak mengetahui Sang Buddha itu siapa, bagaimana kualitasnya, mungkin kita mengatakan bahwa saya yakin kepada Sang Buddha, tetapi tanpa dasar. Tetapi kalau kita memiliki pengetahuan, setidaknya ketika kita bernama Skara, misalnya seperti yang di awal dibacakan, Arahang sama Sang Buddha Bhagawa. 3 hal ini, Arahang sama Sang Buddha dan Bhagawa. Ini adalah sifat luhur, kualitas baik, kualitas luhur dari Sang Buddha. Kita harus mengetahui Arahang ini apa, sama Sang Buddha ini apa, Bhagawa ini apa. Minimal kita tahu ketika kita bersujud bernama Skara, Arahang sama Sang Buddha Bhagawa. Ini ada 3 sifat kualitas dari Sang Buddha. Arahang sama Sang Buddha dan Bhagawa. Arahang itu apa? Arahang di dalam pengertiannya adalah maha suci. Maha suci. Maha suci itu artinya bersih. Bersih dari apa? Bersih dari noda. Artinya Sang Buddha ini sudah bersih dari noda. Seperti kalau ibu bapak melihat kain yang putih, tanpa bercak, tanpa noda, seperti itulah batin Sang Buddha. Bersih dari keserakahan, kebencian, dan delusi. Ini yang disebut arahang, maha suci, bersih dari noda. Sama Sang Buddha adalah mencapai pencerahan dengan usaha sendiri. Jadi ketika Pertapa Siddhartha atau Bodhisatta ini mencapai pencerahan, ini tidak ada pemberian, apakah dari dewa atau Brahma sekalipun. Tetapi karena usaha sendiri. Kalau kita membaca riwayat hidup Buddha Gautama misalnya, bagaimana Sang Buddha atau bagaimana Pertapa Siddhartha diawali dengan penyiksaan diri yang begitu luar biasa. Menyiksa diri di hutan Urwela. Selama hampir 6 tahun. Menyiksa diri untuk mencapai pencerahan, untuk menjadi sama Sang Buddha. Bahkan guru kita, Sang Buddha Gautama, awalnya adalah seorang pangeran. Pangeran yang memiliki kekayaan, kemewahan, yang mungkin adalah harapan dari banyak orang. Tetapi ditinggalkan begitu saja. Kekayaan, kemewahan, 3 istana, ini ditinggalkan begitu saja untuk mencari kehidupan mulia itu. Setelah berjuang selama 6 tahun, dikatakan bahwa apa yang dipraktekkan Bodhisatta atau Pertapa Siddhartha ini adalah yang paling tinggi pada masa itu.
Tidak ada pertapa Brahmana yang mampu atau melewati apa yang sudah dipraktekkan dari Bodhisatta. Artinya penyiksaan diri yang dilakukan pertapa Siddhartha itu yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih daripada itu. Kalau ada yang lebih daripada itu, mungkin meninggal. Karena itu yang paling tinggi. Dikatakan bahwa makan ini hanya sedikit sekali. Hingga kalau disentuh perutnya, dari depan ini tembus ke belakang. Kalau ditekan atau disentuh dari belakang, tulang punggungnya ini tembus ke depan. Karena begitu sangat kurus sekali. Makan dikurangi. Ini penyiksaan diri. Ini adalah bagaimana usaha dari pertapa Siddhartha. Sehingga mengubah di bawah pohon Bodhi mencapai sama Sambuddha. Usaha sendiri. Nah, kita bisa mencari, bisa membaca itu di dalam Majjhima Nikaya. Bagaimana perjuangan pertapa Siddhartha ini untuk mencapai atau menjadi manusia mulia tersebut. Begitu sangat berat. Kalau bukan kualitas seorang bodhisatta, sulit untuk mengikuti jejak dari pertapa Siddhartha. Ini adalah guru agung kita. Menjadi orang mulia, menjadi sama Sambuddha, ini usaha sendiri, tidak ada pemberian. Inilah sama Sambuddha. Dan yang ketiga adalah Bhagawa. Bhagawa adalah wujud dari, salah satunya adalah Mahakaruna, kasih sayang. Ketika sudah mencapai pencerahan, hampir 45 tahun, Sang Buddha ini membabarkan Dhamma. Apa yang mendasari? Kasih sayang. Karena ada kasih sayang, karena ada welas asih, karena ada Mahakaruna itulah. Selama 45 tahun, Sang Buddha mengembara untuk membabarkan Dhamma, agar makhluk ini bisa terbebas dari penderitaan. Andai saja Sang Buddha ini memutuskan untuk berdiam, tidak membabarkan Dhamma, itu tidak membawa kerugian bagi Sang Buddha. Karena Sang Buddha sudah tidak akan lahir kembali. Sudah terbebas, sudah menjadi manusia mulia. Tetapi karena didasari oleh kasih sayang, didasari oleh welas asih, agar makhluk hidup ini terbebas dari penderitaan, Sang Buddha mengembara selama 45 tahun. Kalau Sang Buddha saja yang sudah mencapai pencerahan, sudah tidak akan terlahir kembali, mengembara untuk membabarkan Dhamma, berbuat kebajikan. Lalu kita sekarang yang belum menjadi manusia mulia, belum menjadi manusia suci, sudah seberapa jauh kita melakukan kebajikan? Sudah seberapa jauh kita mempraktekkan Dhamma? Ini menjadi renungan bagi kita. Bahwa kita pun harus berusaha seperti Sang Buddha selama 45 tahun, bahkan hingga akhirnya parinibbana. Tidak putus asa untuk selalu berjuang untuk membebaskan manusia dari penderitaan. Tidak hanya manusia, para dewa juga. Kita pun bisa melihat apakah kita ini punya Mahakaruna, ataukah kita ini mempunyai welas asih atau tidak. Salah satu contohnya adalah ketika ibu bapak melihat ada orang yang kelaparan, menderita secara kelaparan, sakit. Tetapi ketika itu ibu bapak memberikan makanan, artinya ibu bapak membebaskan orang itu dari penderitaan kelaparan. Pada saat itulah welas asih itu sebetulnya muncul. Karena ibu bapak membebaskan orang itu dari kelaparan. Mungkin dia menderita karena kelaparan. Walaupun kasih sayang kita miliki ini muncul sesaat hanya pada saat itu. Itu adalah karuna yang kita miliki. Artinya kita juga bisa ikut membebaskan makhluk lain dari penderitaan, walaupun sesaat, walaupun mungkin cuma sehari, karena makan itu mungkin cuma bisa berlaku untuk sehari, tetapi minimal kita sudah membebaskan ia dari penderitaan. Kalau ibu bapak melihat kebetulan ada orang yang atap rumahnya bocor ketika hujan ini tidak bisa tidur karena kehujanan, kebocoran, ketika itu ibu bapak dengan sigap membetulkan, memberikan genteng misalnya untuk memperbaiki, artinya ibu bapak membebaskan orang itu dari penderitaan karena tidak bisa tidur. Inilah wujud kasih sayang, membebaskan orang lain dari kesedihan. Tidak menjadi soal apakah itu 1 hari, 2 hari, atau bisa bertahun-tahun. Kalau bisa ini lebih bagus untuk membebaskan orang dari penderitaan. Nah, inilah wujud kasih sayang yang harusnya kita praktekkan di dalam masyarakat. Sang Buddha selama 45 tahun mewujudkan, mempraktekkan, menunjukkan kasih sayang ulas asih itu dengan cara membebaskan makhluk dari penderitaan. Contohnya adalah ketika Sang Buddha ini melihat bahwa Anggulimala ini kalau diajarkan Dhamma ini bisa terbebas dari penderitaan. Maka Sang Buddha ini menemui Anggulimala. Bukan Anggulimala yang menemui Sang Buddha, tetapi Sang Buddha yang datang menemui Anggulimala. Karena apa? Karena wujud kasih sayang. Karena ingin membebaskan Anggulimala dari penderitaan. Maka Sang Buddha yang datang menemui Anggulimala. Inilah wujud kasih sayang. Bukan Anggulimala yang datang menemui Sang Buddha. Ini keagungan dari guru agung kita, Sang Buddha. Minimal 3 hal ini harusnya kita pahami. Arahang, Sama Sambuddho, dan Bhagawa. Tentu masih banyak sekali kualitas dari Sang Buddha. Kalau kita bisa mengetahui dari Buddha Nusati, itu ada 9 kualitas luhur dari Sang Buddha. Walaupun masih banyak kualitas-kualitas yang lain. Ini bisa kita pelajari. Sang Buddha adalah memiliki pengetahuan dan perilaku yang sempurna. Misalnya, Wicacarana Sampano. Sang Buddha juga guru para dewa dan manusia. Sata Dewa Manusanang. Ini adalah kita pelajari. Kalau kita mengetahui kualitas dari Sang Buddha, keyakinan kita akan semakin
tumbuh dan berkembang. Jadi yang pertama adalah untuk menumbuhkan, untuk mengembangkan keyakinan kita kepada Sang Buddha. Ketahuilah, Sang Buddha itu siapa, bagaimana perilaku, bagaimana kualitas batin dari Sang Buddha. Ini yang pertama adalah keyakinan kita harus kita tumbuhkan, kembangkan. Karena para orang mulia, orang-orang mulia, para orang suci, ini memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Sang Buddha. Maka kalau seandainya kita ingin menjadi orang mulia, kita harus mengokohkan keyakinan kita kepada Sang Buddha. Ini yang pertama. Yang kedua adalah moralitas. Moralitas kita harus kita kembangkan terus. Sebagai perumah tangga di awal tadi sudah meminta tuntunan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, bersikap setia kepada pasangan hidup, tidak berbohong dan tidak minum minuman keras. Ini harus dijalankan. Karena orang-orang mulia juga memiliki moralitas yang tidak berlubang, tidak cacat. Ia memiliki kualitas yang sempurna. Kalau kita ingin menjadi orang mulia, kita harus memiliki moralitas yang sempurna. Maka dari sekarang kita harus belajar. Semestinya kita belajar sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Tidak membunuh, tidak mencuri, berlaku setia kepada pasangan hidup, tidak berbohong dan tidak minum minuman keras. Ini harus kita kembangkan, kita kembangkan, kita kembangkan. Maka kalau seandainya kita di dalam kehidupan ini memiliki perilaku yang baik, perilaku yang patut, seperti tadi yang diminta bahwa akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, silena sugating yanti, akan terlahir di alam bahagia. Setelah itu ada silena boga sampada. Orang yang perilakunya baik, orang yang perilakunya luhur, kekayaannya akan semakin meningkat. Apakah kekayaan secara materi atau kekayaan secara batin. Karena orang yang berperilaku baik ini tidak ceroboh, perilakunya baik, maka ia bisa menjaga kekayaannya. Kalau ia bisa menjaga kekayaannya, artinya kekayaannya akan semakin meningkat, bukannya semakin menurun. Ini yang kedua adalah kita harus memiliki sila yang baik, moralitas yang baik ini harus kita kembangkan. Yang keempat dan yang ketiga dan yang keempat adalah hiri dan otapa. Hiri adalah rasa malu, otapa adalah rasa takut untuk berbuat kejahatan. Akibatnya kita harus takut. Kalau kita memiliki moralitas yang baik, artinya kita sudah menyingkirkan malu dan otapa tersebut. Tetapi untuk memiliki moralitas yang baik, kita harus memiliki hiri dan otapa. Kalau kita tidak memiliki hiri dan otapa, moralitas kita akan bobrok. Moralitas kita akan buruk. Ucapan kita akan buruk karena kita tidak malu untuk mengucapkan kata-kata yang bohong. Ucapan kita akan kasar. Kita akan mudah bergosip karena kita tidak malu untuk mengucapkan itu. Tetapi kalau kita malu mengucapkan kata-kata kasar, kita tidak akan berkata-kata kasar. Kalau kita takut akan akibatnya bahwa nanti orang lain juga bisa menyakiti, kita tidak akan menyakiti makhluk lain. Inilah hiri dan otapa. Untuk memiliki moralitas yang baik, hiri dan otapa harus ditegakkan, dikembangkan. Ini adalah yang ketiga dan keempat. Milikilah hiri dan otapa. Yang kelima adalah kedermawanan. Kita harus berbagi. Apa yang kita punya, sebaiknya kita juga berbagi. Kedermawanan. Suka berbagi. Yang keenam adalah bausuta. Kita harus memiliki pemahaman, pengetahuan, apa yang pernah kita pelajari, apa yang pernah kita dengar, kita ingat. Kita harus banyak belajar dari Dhamma. Kita sekarang sudah mudah untuk membaca suta. Kita mudah sekali sekarang. Nah, kita sekarang yang masih kesempatan ini masih ada. Kita harus banyak membaca. Kita harus banyak mencari pengetahuan. Apakah dari mendengar dan membaca. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh adalah harus punya kebijaksanaan. Minimal kebijaksanaan kita harus mengetahui bahwa jasmani ini adalah akan mengalami perubahan. Jasmani ini tidak kekal. Tidak kekal. Yang tadinya kecil, menjadi muda, remaja, dewasa, akhirnya juga bisa usia tua. Adalah perubahan. Jasmani ini perubahan. Apa yang mengalami perubahan itu tidak memuaskan. Inilah duka. Kalau itu tidak memuaskan, artinya tidak ada milikku. Ini tidak milikku. Kenapa? Karena ada duka, karena ada penderitaan. Kalau seandainya kita bisa meminta, oh jasmani saya jangan sakit. Tetapi karena kita tidak bisa menginginkan bahwa jasmani ini agar tidak sakit, ini bukan milikku. Kalau ini milikku berarti kita bisa meminta agar jasmani ini tidak sakit. Tetapi karena kita tidak bisa meminta bahwa jasmani ini agar tidak sakit, nah jasmani ini bukan milikku. Inilah yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jasmani adalah perubahan, mengalami ketidakkekalan. Selalu berubah, selalu berubah. Nah, ketika kita mengembangkan ketujuh hal ini, bahwa kita harus mengembangkan perilaku luhur, sila, memiliki hiri dan otapa, memiliki kedermawanan, memiliki pengetahuan dhamma, dan memiliki kebijaksanaan. Ini adalah sifat-sifat dari orang mulia. Kalau kita mengarahnya ke sana, kita akan menjadi orang mulia. Dan untuk bisa menjadi orang mulia, kesempatan yang baik-baik adalah usia muda, pada saat sehat, dan ketika tidak ada kelaparan. Maka ketika kita masih muda, berjuanglah. Apalagi ketika kita masih sehat. Kalaupun seandainya kita sudah menjadi paruh baya, berjuanglah. Karena itu tidak menutup kemungkinan juga akan kita peroleh. Ketika usia tua pun, ini juga berjuang. Karena di zaman Sang Buddha juga ada yang ketika umur 80 tahun juga bisa mencapai arahanta. Artinya kesempatan untuk berjuang. Inilah kesempatan untuk berjuang kita bersama-sama.
Ibu bapak juga perlu berjuang. Saya juga perlu berjuang. Berjuang untuk mencari kebahagiaan yang lebih tinggi. Lebih tinggi yang diharapkan, yang menjadi tujuan dari umat Buddha. Inilah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita selalu maju di dalam Dhamma. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya, selamat malam. Wandami Bante, Sotyotu Namo Buddhaya. Izin bertanya Bante, Bante, bagaimanakah cara paling efektif untuk menumbuhkan hiri dan otapa? Jadi pasalnya ada orang yang istilahnya tidak malu berbuat jahat atau tidak takut akan akibat perbuatan jahat. Bukannya karena orang itu tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukan jahat, tetapi misalkan dia dikondisikan bahwa misalnya dia merasa tidak ada pilihan lain gitu kan dalam hidupnya gitu, ataupun dia masih belum tahu bagaimana cara untuk berhenti gitu kan dari kebiasaan-kebiasaan buruknya. Mungkin Bante bisa memberikan pencerahan bagaimana cara paling efektif untuk menumbuhkan rasa hiri dan otapa itu Bante. Ya itu saja. Terima kasih Bante. Sotyotu Namo Buddhaya. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya bahwa bagaimana cara menumbuhkan atau mengembangkan hiri dan otapa tersebut. Sebetulnya memang di dalam masyarakat kita bisa menemukan bahwa ada orang-orang yang melakukan suatu tindakan buruk. Tidak hanya orang, mungkin diri kita sendiri. Diri kita sendiri mungkin kadang ini masih melakukan berbagai bentuk keburukan. Karena sebab terdekat dari praktek moralitas itu adalah hiri dan otapa. Kalau kita memiliki hiri dan otapa, perilaku kita baik. Kalau kita tidak memiliki hiri dan otapa, perilaku kita buruk. Sebetulnya adalah moralitas yang baik itu diawali dari hiri dan otapa tersebut. Maka memang sebetulnya sudah jelas. Nah, hiri otapa itu, hiri kan malu untuk berbuat keburukan. Otapa takut akibatnya. Nah, sebetulnya yang perlu kita lakukan adalah kita ini sering merenungkan saja. Nah, kita lebih belajar Dhamma kan sebetulnya kan yang paling penting itu adalah untuk diri kita. Nah, artinya diri kita terlebih dahulu. Diri kita terlebih dahulu. Yang bisa kita lakukan adalah kita hanya merenungkan bahaya dari perilaku buruk tersebut. Misalnya adalah ketika kita melihat kebetulan kita menyalakan televisi misalnya, kita melihat bahwa ada yang dihukum atau dipukulin karena mencuri. Pada saat itu adalah paling tepat bagi kita untuk memunculkan otapa atau takut dari akibat buruk tersebut. Suatu misal, kalau saya seandainya pun mencuri, saya juga bisa seperti orang itu. Saya bisa digebukin, saya juga bisa masuk penjara. Artinya kita harus menumbuhkan rasa takut tersebut. Kalau begitu, agar saya tidak masuk penjara, saya takut kalau masuk penjara, saya takut kalau digebukin. Maka lebih baik saya tidak mencuri. Maka yang paling tepat adalah Dhamma ini kan sebetulnya untuk diri kita. Nah, masalah kepada orang lain ini adalah kita tidak perlu terobsesi untuk mengubah orang lain. Kalau seandainya kita memberitahu ke orang lain, memberitahu kepada orang tua, kepada saudara, kepada kerabat, misalnya kepada teman, dasarilah itu karena kasih sayang. Oh, saya ini mengasih tahu kalau mencuri itu buruk, nanti kamu ini akan mendapatkan akibat buruk, bisa dipenjara. Karena saya punya rasa kasih sayang terhadap kamu, maka saya kasih tahu biar kamu tidak masuk penjara. Kalau masuk penjara ini akan ribet. Misalnya, artinya ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain dalam bentuk apapun itu, apakah kepada anak-anak, kepada pasangan hidup, kepada orang tua, sahabat, dasarilah karena kasih sayang, bukan karena ingin mengubah orang itu. Kalau ingin mengubah orang itu, kita hanya akan mendapatkan kecewaan. Kalau orang itu tidak mau berubah, kita bisa menjadi kecewa. Tetapi kalau karena kasih sayang, maka ketika Sang Buddha menyarankan kepada 60 arahat pertama kali untuk menyebarkan Dhamma, Sang Buddha menyarankan atau menegakkan kepada para arahanta itu seperti bahwa ajarkanlah Dhamma yang indah di awal, indah di pertengahan, dan indah di akhir ini demi kesejahteraan, demi kasih sayang semua makhluk. Bukan demi untuk pengikut dan mengubah orang lain. Bukan. Tetapi didasari kasih sayang. Kalau nasihat kita didasari kasih sayang, andai saja orang yang kita kasih nasihat ini tidak mau berubah, kita tidak akan menjadi kecewa. Karena kita didasari oleh kasih sayang karuna. Maka Dhamma yang paling penting adalah bagaimana kita merenungkan ke dalam. Kita harus takut akibat dari perbuatan buruk tersebut. Sudah jelas, takut dari akibat perbuatan buruk. Bisa ketika kita melihat di masyarakat misalnya, ketika ada orang yang kata-katanya kasar, tiba-tiba setelah kata-kata kasar, ada tangan yang melayang, dipukul.
Ini kan akibat dari kata-kata yang kasar. Karena akibat dari perbuatan buruk, kata-kata itu kasar, setelah yang mendengarkan ini tidak terima, kita bisa dipukul. Kita pun bisa menumbuhkan rasa takut itu. Oh, kata-kata kasar ini adalah begitu sangat berbahaya. Kalau saya berkata-kata kasar, orang bisa memukul. Artinya bahwa kita bisa merenungkan akibat, merenungkan setiap saat kita bisa melihat di dalam masyarakat. Kalau kita bisa melihat kejadian-kejadian yang buruk, kita tidak perlu menghakimi, tetapi kita bisa merenungkan ke dalam. Karena kita tidak bisa mengubah yang ada di luar, kita bisa mengubah diri kita. Ketika ada orang, kita membaca berita, ada orang yang kebetulan dicopet, ditendang, nah, kita biasanya menghakimi orang itu. Wah, ini mudah-mudahan kamu bisa jatuh nanti di sana yang mengambil, yang menyopet. Ini hanya akan menimbulkan pikiran buruk. Tetapi kita bisa merenungkan ke dalam. Wah, saya tidak mau mencuri. Kalau mencuri nanti bisa ditangkap, bisa dikebukin orang. Rasa takut. Atau rasa malu ketika kita berkata-kata kasar, misalnya berkata-kata kasar. Nanti bukan hanya kita yang akan mendapatkan akibat buruk. Mungkin orang tua kita juga akan tersangkut pautkan. Oh, ini kan anaknya si A dan si B. Loh, kenapa kok bisa berbicara kasar seperti itu padahal orang tuanya ini kan baik? Apa karena orang tuanya ini tidak bisa mendidik? Karena nanti kalau kita berkata-kata kasar dan berbuat buruk misalnya, orang tua kita bisa terseret, kerabat kita bisa terseret. Artinya kita malu, saya malu terhadap orang tua. Kalau perilaku saya buruk, saya malu kepada orang tua saya. Orang tua saya nanti bisa terbawa-bawa. Merenungkan ke dalam. Ini yang bisa kita lakukan. Kita kembangkan. Dan juga kita bisa merenungkan manfaat dari mempraktekkan yang baik. Suatu misal ketika kita tidak membunuh, tidak lantas kita harus berhenti pada saat itu. Kita bisa melakukan hal yang lebih positif lagi, misalnya kita membebaskan makhluk dari ketakutan. Fangsen misalnya. Nah, ini kan bagian dari manfaat dari menjaga kehidupan. Kalau kita sudah terbiasa melepaskan makhluk hidup, tidak menyakiti, ini dengan sendirinya nanti kita akan sulit untuk melakukan atau menyakiti makhluk lain. Ini hanya soal kebiasaan. Kalau kebiasaan kita, pikiran kita diliputi dengan kekejaman, menyakiti, ucapan dan perilaku kita akan mengikuti. Karena Sang Buddha menyatakan bahwa ucapan dan perilaku kita ini karena didasari dari pikiran. Apa yang kita pikirkan, yang sering kita pikirkan, itu akan menjadi perilaku. Ucapan, jasmani kita akan jadi perilaku seperti itu. Tetapi kalau seandainya kita merenungkan bahwa kalau saya melepaskan makhluk hidup, ia akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau pikiran kita diliputi dengan itu, sulit untuk melakukan menyakiti makhluk lain. Begitu juga ketika kita merelakan berdana, itu bukan masalah soal berdananya. Itu adalah menghias batin kita. Yang pertama adalah agar kita tidak serakah. Kalau kita serakah, kalau kita ini tidak terbiasa berdana, tidak terbiasa memberi, bahkan kepada orang tua, sahabat, atau pasangan hidup sekalipun, kita akan menjadi orang yang serakah. Kalau sudah serakah, kita hanya pengennya itu mendapatkan. Kalau kita sudah inginnya mendapatkan, pikiran kita akan didasari bagaimana caranya untuk mendapatkan itu. Bahkan dengan cara yang salah mungkin kita lakukan. Karena kita sudah serakah. Jadi selain kita merenungkan bahaya dari perilaku yang buruk, terutama adalah Pancasila Buddhis bagi perumah tangga, kita juga bisa merenungkan manfaat dari mempraktekkan moralitas. Melepaskan makhluk hidup, artinya kan tidak membunuh, tidak lantas sampai di situ. Kita bisa melepaskan makhluk hidup. Tidak mencuri, bukan berarti lantas sampai di situ. Tidak mencuri saja sebetulnya sudah baik. Tetapi akan lebih baik kita harus melepas. Kalau seandainya kita punya pendapatan ketika masak, orang tua coba dikasih. Sahabat ataupun kerabat, kakak, adik dikasih. Ini kan berbagi. Ketika kita sudah tidak melakukan penyelewengan kepada lain pasangan, kita berusaha untuk setia. Ketika kita sudah tidak melakukan hubungan seksual yang salah, kita harus setia kepada pasangan hidup. Ketika kita sudah tidak berbohong, kita harus berkata-kata jujur. Tidak hanya cukup untuk tidak berbohong, tetapi kita harus berkata-kata yang jujur. Ketika kita tidak minum minuman keras, kita harus penuh dengan kewaspadaan. Berpikiran kewaspadaan ini dilatih. Atau kita bisa melakukan praktek bawana, pengembangan batin itu. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Artinya perenungan terus. Perenungan manfaat dari menjalankan moralitas dan kerugian dari perilaku buruk. Karena perilaku buruk itu adalah sebab terdekatnya adalah hiri dan otapa. Kalau hiri otapa ini tidak ada di dalam diri kita, Pancasila Buddhis mudah untuk dilakukan. Tetapi kalau kita memiliki hiri dan otapa, Pancasila Buddhis mudah untuk ditegakkan. Seperti ini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Ini ada pertanyaan yang masuk. Saya bacakan. Namo Buddhaya Bante, apakah karma yang dilakukan oleh hanya sekedar pikiran dengan karma yang dilakukan dengan pikiran disertai dengan niat dan aksi? Perbuatan itu samakah bobot karmanya? Terima kasih Bante. Pertanyaannya saya agak kurang
apakah karma yang dilakukan dengan pikiran, dengan karma yang dilakukan dengan pikiran dan niat, itu Dan sama juga akibatnya atau ya, gimana? Pertanyaan seperti itu. betul Bante. Samakah bobot karmanya? Ya, jadi Sang Buddha menyatakan bahwa karma itu karena cetana atau niat ya. Jadi sebetulnya kalau pikiran buruk itu ketika sudah berpikiran buruk sebetulnya itu sudah ada cetana. Sudah ada cetana, sudah ada niat. Yang dikatakan karma itu karena ada niat. Tetapi bagaimana kalau seandainya tidak ada niat, tidak mempunyai niat? Nah, suatu misal seperti kisah Cakupala misalnya. Ketika pagi-pagi berjalan meditasi, berjalan diceritakan bahwa banyak semut yang mati. Nah, ketika ada para biku yang ingin menghormat atau menemui yang mulia Bante Cakupala ini, melihat bahwa oh ini kok banyak semut yang serangga-serangga yang mati. Apakah ini Bante Cakupala dengan sengaja ini membunuh semut? Wah, ini pelanggaran ini. Ini termasuk pelanggaran di dalam winaya. Setelah itu kembali kepada Sang Buddha dan melaporkan bahwa Bante Cakupala ini telah banyak membunuh makhluk karena berjalan dengan jalan meditasi jalan. Sang Buddha ketika itu bertanya, apakah para biku melihat bahwa Bante Cakupala ini yang membunuh semut itu? Tidak, saya tidak melihat. Kami tidak melihat. Begitu juga bahwa Bante Cakupala ini juga tidak melihat bahwa semut-semut itu mati atau diinjak. Karena memang Bante Cakupala ini adalah buta. Dan perlu diketahui bahwa Bante Cakupala ini adalah seorang arahanta. Jadi seorang arahanta ini sudah tidak mungkin untuk membunuh. Nah di sini bahwa sebetulnya ini Bante Cakupala tidak melakukan karma. Karena tidak ada niat. Ya, tidak ada niat. Nah begitu juga ketika bahkan dalam pikiran kalau seandainya pagi-pagi sekali kita berjalan pakai motor misalnya. Di belakang ada motor yang mendahului dengan sangat kencang. Ketika itu pikiran kita buruk muncul. Semoga kamu jatuh di depan. Baru berpikir seperti itu sebetulnya itu sudah pikiran buruk. Sudah ada niat sebetulnya. Karena sudah mengharapkan orang itu jatuh. Ini sangat berbahaya. Pikiran ini sangat berbahaya. Pikiran ini sangat berbahaya. Bahkan kita hanya niat buruk, mengharapkan orang lain celaka, mengharapkan makhluk lain celaka. Ini sudah karma buruk. Akan semakin lengkap kalau diikuti dengan ucapan. Ketika pikiran buruk ini tiba-tiba mungkin motor ini mencerobot, marah, semoga kamu jatuh di depan. Sudah dua, pikiran sama ucapan sudah perbuatan buruk. Kalau diikuti tindakan mungkin kita dengan sengaja menendang. Ini sudah lengkap. Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Semua diawali dari pikiran. Maka di dalam Dhammapada, Sang Buddha menyebutkan yang menarik adalah Sang Buddha menyebutkan syair pertama itu tentang pikiran. Baik perbuatan buruk atau perbuatan baik yang dilakukan oleh ucapan dan jasmani, itu diawali dari pikiran. Maka ini yang sangat menarik adalah hati-hati dengan pikiran itu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pikiran inilah yang kalau kita sering berpikir yang buruk-buruk, ucapan dan jasmani kita pun akan menjadi buruk. Karena ucapan dan pikiran ini kan semua berawal dari pikiran. Maka berpikir yang baik itu adalah penting. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Itu penting. Tetapi itu juga belum cukup. Itu baik, tetapi belum cukup. Kita harus tahu, meta itu apa? Cinta kasih itu apa? Semoga semua makhluk berbahagia ini adalah cinta kasih. Tetapi kita harus tahu sebetulnya cinta kasih ini didasari karena apa? Maka di dalam Brahma Wihara, Parita Brahma Wihara itu kan ada Awera Hontu dan Abhyapaja Hontu. Itu yang mendasari kenapa kita memiliki cinta kasih. Tidak mendengki, tidak menyakiti. Jangan dengki. Kalau kita dengki, kalau walaupun di batin ini kita dengki, ucapan kita bisa semoga dia berbahagia. Ini kedengkian, ini kebencian. Jadi kita harus membebaskan dari batin ini, dari kedengkian, dari menyakiti itu. Disertai dengan semoga berbahagia. Jadi ini yang bisa saya sampaikan bahwa karma, yang dikatakan karma itu adalah karena adanya cetana. Ada niat tadi. Jadi sebetulnya ya pertanyaan tadi kalau seandainya itu sudah dua-duanya sudah karma. Jadi bobotnya mana? Nah, sulit. Karena memang dua-duanya ini sebetulnya karma itu kan karena ada niat itu jadi disebut karma, cetana itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi menimbang karma ini tidak mudah, tidak mudah. Tetapi karma yang perlu kita ketahui adalah karma ini adalah karena adanya niat. Ya, adanya niat. Kalau kita sudah berniat ingin mengambil dan kita mengambil, nah ini sudah lengkap artinya. Perbuatan kita yang kita lakukan karena pencurian ini sudah lengkap karena didasari niat. Tetapi misalnya kita mengambil sesuatu, ingatan kita yang kita tahu adalah milik kita, tetapi itu sebetulnya miliknya teman. Nah ini tidak pencurian. Karena kan niat kita kan ini milik kita ambil. Suatu misal ketika kita bekerja kita menaruh HP di situ. Dua-duanya karena kita duduknya berduaan, berseberangan, HP-nya asal ditaruh bersamaan. Nah yang kita ambil HP-nya teman kita, padahal kita tahunya ini adalah HP kita, HP saya misalnya.
Kita ambil. Ini tidak ada niat untuk pencurian. Apakah ini karma? Ya tidak kalau menurut Cetana. Karena tidak ada niat untuk mengambil. Ini yang ada di dalam pikiran kita adalah milik kita. Cuma memang sati perhatian kita mungkin yang lemah. Maka agar kita memiliki perhatian yang kuat, ingatan yang kuat, nah sati ini harus dilatih. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Ya. Terima kasih Bante. Ada satu pertanyaan lagi yang masuk. Bante, dalam kondisi pandemi seperti sekarang, banyak usaha yang mengalami kesulitan, sehingga harus mengambil pilihan memberhentikan karyawannya agar dapat bertahan hidup. Apakah perbuatan ini merupakan perbuatan buruk? Maaf diulangi, saya agak kurang jelas suaranya. Ya, dalam kondisi pandemi sekarang seperti sekarang ini, banyak usaha yang mengalami kesulitan, sehingga harus mengambil pilihan untuk memberhentikan karyawannya. Apakah perbuatan ini merupakan perbuatan yang buruk? Ya, baik ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi saya mau mengulang pertanyaannya, nanti kalau ada salah berarti mohon diperbaiki. Di masa pandemik seperti ini, jadi ada beberapa perusahaan yang memang tidak produktif, ya, dan mengharuskan karyawan itu di PHK misalnya, dirumahkan. Apakah merumahkan karyawan itu adalah suatu perbuatan buruk? Seperti itu ya. Ini pandangan pribadi ya, tidak di dalam dhamma ya, karena kan di dalam dhamma tidak disebutkan. Kalau secara pribadi, bagi saya itu bukan suatu karma buruk. Ya, kenapa? Karena kan memang perusahaannya tidak produktif. Kalau seandainya nanti tidak ada pemasukan, dan nanti kan yang rugi kan malah justru yang punya usaha sendiri. Nah maka tentu memiliki usaha, memiliki perusahaan dan mampu mempekerjakan orang lain untuk bekerja kepada perusahaan itu ada sangat baik. Ini sangat baik karena kita bisa memberikan lapangan pekerjaan. Kalau kita bisa memberikan lapangan pekerjaan, artinya ada keluarga-keluarga yang mendapatkan perolehan. Kalau ada keluarga-keluarga yang mendapatkan perolehan, artinya ia bisa menghidupi keluarganya. Kalau perusahaan ini mampu menggaji sesuai dengan kesepakatan, ini tentu membantu mereka. Membantu mereka yang bekerja yang mendapatkan perolehan. Apalagi kalau seandainya nanti pengusaha ini adalah bisa mempelajari tentang kewajibannya sebagai majikan misalnya karena dia adalah yang punya, otomatis dia adalah pengusaha majikan. Kewajibannya apa, dijelaskan, dimengerti dengan baik. Ketika itu kewajiban bagi yang bekerja juga dijelaskan. Nah tentu ini akan sangat baik. Kalau bekerja sesuai dengan dhamma, nah ini kan artinya kan kebajikan-kebajikannya kan ini bisa dibawa, ya, bisa menjadi penyokong kehidupan di masa depan. Kalau andai saja dalam kehidupan sekarang ini kita belum mampu membebaskan diri dari loba, dosa, dan moha, artinya kita masih bisa lahir kembali. Kalau lahir kembali artinya kita hanya bisa bergantung pada jasa kebajikan. Kalau kita tidak punya jasa kebajikan, nah kita sulit untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Mungkin sekarang kita sudah bisa hidup dengan baik, rumah ada, pasangan hidup baik, anak-anak baik, pekerjaan baik, usaha baik. Apakah mungkin di kehidupan yang akan datang kita juga memiliki hal yang sama? Belum tentu. Sulit untuk menjawab bahwa kehidupan yang akan datang kita mendapatkan hal-hal baik seperti yang sekarang kita dapatkan. Atau bahkan di kehidupan yang lain, apakah mungkin kita akan selalu berada di Buddha Dhamma? Ini juga sulit untuk dijawab. Maka yang paling penting untuk kita lakukan adalah perkuat keyakinan, sada tadi, moralitas, hiri dan otapa. Kita harus banyak belajar Dhamma, membaca, mendengar. Kita juga harus dermawan. Kita juga harus merenungkan bahwa jasmani ini tidak kekal, selalu mengalami perubahan. Kalau kebiasaan-kebiasaan ini kita latih dari sekarang, tidak menutup kemungkinan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini juga bisa dibawa di kehidupan yang akan datang. Apakah ketika kita terlahir di alam manusia atau di alam dewa sekalipun. Karena ada para biku yang memiliki kesaktian dan bisa terbang ke alam dewa. Dia bisa mengajarkan dhamma di alam dewa. Seperti yang Arya Moggallana. Itu bisa membabarkan dhamma di alam dewa. Sang Buddha bisa membabarkan dhamma di alam dewa. Kalau kita sudah terbiasa sekarang mempraktekkan dhamma, keyakinan kita diperkuat, moralitas kita dikembangkan. Misalnya saja ada keuntungan kita terlahir di alam dewa dan suatu ketika ada Buddha Maitreya datang ke alam surga, kita bisa mendengarkan dhamma. Siapa tahu bisa mencapai pencerahan di sana. Atau ada para dewa yang memiliki pengetahuan dhamma dengan sangat baik, ia juga bisa membabarkan dhamma itu. Nah, kita bisa mendapatkan manfaat itu. Artinya bahwa 7 hal tadi harus dikembangkan di kehidupan saat ini ketika kita sudah bertemu dengan dhamma. Maka begitu juga dengan pengusaha. Ketika memang usahanya ini memang dalam keadaan yang tidak membaik dan memang mengharuskan harus ada karyawan yang diberhentikan. Itu menurut saya bukan karma buruk selama memang usahanya ini tidak produktif.
Selama memberhentikan itu tidak dengan kebencian. Kalau memberhentikannya dengan penuh kebencian, ya ini ada karma, karena ada kebencian. Tetapi karena memang keadaannya yang tidak mungkin, ya penuh dengan kebijaksanaan itu. Kebijaksanaan, orang yang menjadi bijaksana ini harus dimiliki juga. Kalau saya memberhentikan karyawan segini, artinya perusahaan ini masih bisa berkembang. Kalau nanti bisa berkembang lagi, bisa meningkat lagi, mungkin bisa ditarik lagi. Nah, seperti itu yang bisa disarankan. Ya, jadi lakukanlah segala sesuatu karena kebajikan. Memiliki usaha karena kebajikan. Bekerja kepada perusahaan memiliki kebajikan. Bernamaskara kepada Sang Buddha karena kebajikan. Ikut puja bakti, ikut meditasi karena kebajikan. Kalau semuanya karena kebajikan, kebahagiaan yang akan datang. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Apakah Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bante? Silakan. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan kepada Bante, apakah Bante berkenan untuk memberikan closing statement? Ya, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sedama. Kita sudah terlahir menjadi manusia ini adalah sangat suatu keberuntungan. Memang sering disampaikan seperti itu, tetapi inilah kenyataannya. Sang Buddha menyebutkan bahwa lahir menjadi manusia ini adalah sangat beruntung. Tetapi Sang Buddha juga menjelaskan, ketika sudah terlahir menjadi manusia dan dapat terlahir menjadi manusia kembali, itu adalah sangat sulit. Sangat sulit. Kebanyakan dari makhluk ketika sudah terlahir menjadi manusia, telah di alam neraka, peta, dan binatang. Tetapi ketika kita sudah terlahir menjadi manusia, ini suatu keberuntungan yang pertama. Yang kedua adalah, kita masih bisa belajar Dhamma. Ini adalah suatu keberuntungan. Ketika Pertapa Asita, Kaladewala pertama kali melihat Pangeran Siddhartha ketika lahir, ia tertawa, dan setelah tertawa adalah menangis. Tertawa karena melihat calon Buddha, seorang Buddha ini sudah lahir ke dunia. Tetapi ketika melihat usianya yang sudah tua, ia menangis, karena tidak akan bisa bertemu Dhamma. Kalau Pertapa Asita menangis karena tidak bisa bertemu Dhamma, sekarang kita yang sudah bertemu Dhamma, bukankah ini suatu hal yang sangat luar biasa? Kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada diri kita sendiri, karena kebajikan-kebajikan kita di masa yang lalu bisa mengkondisikan kita bisa belajar Dhamma lebih baik. Dan tentu karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa kehidupan yang akan datang kita selalu bisa berada di Buddha Dhamma, maka sekuat kita berusaha, selagi masih muda, selagi masih sehat, walaupun kita sudah paruh baya, walaupun kita sudah tua, berusaha sekuat tenaga, berusaha untuk mempelajari Dhamma, untuk memperdalam Dhamma, untuk mengembangkan keyakinan, untuk memiliki moralitas yang baik, untuk memiliki kedermawanan, untuk memiliki pengetahuan Dhamma, dan selalu merenungkan bahwa jasmani ini tidak kekal. Ini yang bisa kita ulang-ulang, Kalau kita memiliki kekayaan-kekayaan itu yang disebut sebagai kekayaan Arya, karena itu ada dimiliki orang mulia, maka ini kekayaan ini tidak bisa dicuri oleh siapapun. Apakah api, apakah pencuri, sehebat apapun tidak akan bisa. Maka selama kita masih bisa belajar, bisa berada di Buddha Dhamma, patutnya kita mengembangkan keyakinan kita kepada Buddha Dhamma dan Sangha. Dan berusaha untuk praktek Dhamma. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu di dalam Buddha Dhamma, semoga kita selalu maju di dalam Dhamma, dan semoga cita-cita luhur kita untuk terbebas dari segala penderitaan dapat tercapai. Sabe sata bhavantu sukhita, semoga semua makhluk berbahagia.